Hey, what's up? Selamat datang di PodHub. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai manfaat dan juga fungsi logika ya. Dan kali ini kita akan jauh lebih dalam menggali materi terkait logika, yaitu term, kata, pengertian dan juga definisi. Jadi, keep calm and go on. Sebelum membahas definisi dan pengertian, mari kita pahami terlebih dahulu kata dan term. Kata dan term adalah konsep yang saling berhubungan. Keduanya mendeskripsikan simbol seperti deretan vokal, deretan huruf, atau juga sesuatu yang merepresentasikan objek atau konsep. Pertama-tama kita bicara masalah kata dulu. Konsep sebuah kata adalah suatu hal yang lebih mudah dipahami daripada dijelaskan. Kebanyakan orang tahu apa itu kata, namun sulit untuk mengungkapkannya. Sederhananya, kata adalah unit bahasa terkecil untuk hal-hal yang mewakili konsep dalam menyampaikan suatu makna tertentu. Dalam materi sebelumnya, saya juga telah menjelaskan bahwa kita tidak bisa mengetahui pikiran seseorang bila tidak diungkapkan melalui bahasa atau kata. Munculnya kesalahpahaman dalam komunikasi maupun diskusi itu disebabkan karena penggunaan kata yang tidak dimengerti atau diartikan secara berbeda oleh orang lain. Dan kalian juga pasti sering kan menemui orang yang mengeluarkan suatu pendapat atau pernyataan, tetapi mereka sendiri tidak mengerti kata-kata yang mereka pergunakan. Dan ini banyak terjadi di sekitar kita. Memang ada kalanya sangat sulit menemukan kata yang tepat untuk mengungkapkan pikiran kita secara sempurna. Selain itu, kata tidak bisa mewakili pikiran kita secara utuh. Oleh karena itu, bila kita memakai kata yang kurang tepat, justru malah menyebabkan orang lain sulit memahami atau juga malah muncul suatu kesalahpahaman. Untuk menghindari kesalahpahaman, makanya kita harus menggunakan kata yang tepat dan mudah dipahami oleh orang lain. Jika diperhatikan, tidak semua kata itu memiliki pengertian yang bisa berfungsi sebagai subjek dan juga predikat. Contohnya seperti yaitu, yakni, terus akan, itu, adalah, yang. Kata-kata tersebut tidak memiliki arti yang jelas dan tidak berfungsi sebagai subjek maupun predikat. Padahal, untuk mengerti arti kata tertentu, hal yang harus diperhatikan adalah tempat dan fungsi kata itu dalam kalimat tertentu. Suatu pemikiran tidak terdiri dari kata-kata atau pengertian-pengertian yang terlepas satu dari yang lain. Kata-kata ini kemudian dihubungkan menjadi kalimat-kalimat baru di dalam suatu kalimat tertentu, sehingga kata memiliki arti tertentu. Ungkapan kata atau kesatuan kata-kata inilah yang berfungsi sebagai subjek atau predikat dalam sebuah proposisi logika yang dinamakan term. Jadi term adalah kata yang berfungsi sebagai subjek atau predikat dalam suatu kalimat. Contohnya, saya akan memberikan contoh, misalkan seperti ini. Gajah itu besar, maka gajah itu sebagai subjek dan besar sebagai predikat. Gajah dan besar itu merupakan term. Jadi ada dua term dalam kalimat tersebut. Sedangkan kata itu adalah kopula atau kata penghubung. Kata yang tidak dapat digunakan sebagai subjek atau predikat dalam konteks logika bukanlah term. Jadi, tidak semua kata dapat dijadikan term, meskipun semua term itu terdiri dari kata. Term itu dapat berupa istilah-istilah dalam bahasa ilmiah maupun dalam bahasa sehari-hari. Contohnya, ya itu tadi, gajah itu besar, terus anak itu nakal. Sedangkan term dalam bahasa ilmiah adalah demokrasi yang terdiri dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Term subjek dan juga term predikat begitu urgent untuk memahami pengertian suatu proposisi atau pernyataan.
Dengan menemukan term subjek maupun term predikat, kita bisa memahami pengertian dari suatu proposisi. Karena inti dari proposisi yaitu berada dalam term subjek dan juga term predikat. Setelah kita memahami antara term dan kata, kita beranjak pada pembahasan berikutnya yaitu definisi dan juga pengertian. Barangkali di antara kalian sering menggunakan definisi dan juga pengertian, tetapi ada kalanya sering terbalik juga. Nah, apa itu definisi dan apa itu pengertian? Kita coba bahas satu persatu. Pertama-tama kita bahas pengertian. Sebenarnya, pengertian ini telah dibahas sejak 2000 tahun yang lalu, dan pengertian menjadi permasalahan utama dalam bahasa. Jadi, pengertian adalah suatu ide atau gagasan yang bermakna tentang sesuatu objek, produk subjek, yang berasal dari cara seseorang memandang objek-objek melalui pengetahuan setelah melakukan persepsi terhadap objek tersebut. Pemakaian kata-kata yang tepat itu menolong kita untuk berpikir secara lurus dan juga secara sehat. Jadi pemikiran dan kata-kata ini ada hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan. Dan hasil berpikir manusia dalam menangkap suatu objek, entah itu material maupun non-material, disebut ide atau gagasan atau konsep. Nah, akal pikiran yang merupakan bagian terpenting dari jiwa, ini menangkap suatu objek dalam bentuk gambar. Representasi yang terdapat di dalam akal itu disebut ide. Akal apabila menangkap sesuatu objek, maka terwujudlah konsep. Konsep dan ide inilah yang menjadi dasar dari pengertian, sehingga pengertian itu merupakan perwakilan universal atau makna yang terkandung dalam suatu objek. Pengertian tidak sama dengan khayalan, angan-angan, atau fantasi. Apabila kita mendengar kata gajah, maka dalam khayalan kita, angan-angan kita, meskipun dalam kondisi mata tertutup, kita akan membayangkan wujud gajah. Muncul khayalan dalam jiwa kita yang membayangkan bahwa gajah itu punya belalai, gajah itu besar, gajah itu punya gading. Meskipun demikian, ternyata gajah itu tidak hanya itu saja, tapi ada bayangan lain atau konsep lain terkait gajah. Misalkan gajah bermain sirkus, terus gading gajah amat langka, terus kemudian gajah di kebun binatang. Hal itu muncul di dalam benak Anda. Jadi seolah-olah pengertian tentang gajah ini itu berupa rangkaian kata-kata atau kalimat yang ada di dalam akal kita. Nah, untuk dapat dikomunikasikan pada orang lain, maka harus diungkapkan dengan kata-kata tertentu. Dan berpikir lurus itu menuntut pemakaian kata-kata secara tepat. Dan dalam usaha menganalisis unsur-unsur logika, harus mendalami pengertian-pengertian sebagai unsur pokok pertama suatu kata. Yang perlu kalian ketahui, kata ini tidak sama dengan pengertiannya, sebab ada kata-kata yang sama tetapi pengertiannya berbeda. Sebaliknya, ada pengertian yang sama tetapi kata-katanya berbeda. Struktur pengertian sendiri itu terdapat dua unsur. Yang pertama itu intensi atau konotasi dan juga ekstensi. Intensi atau konotasi ini adalah isi dari pengertian, sedangkan ekstensi merupakan lingkup atau luas pengertian. Pengertian itu menjadi inti masalah dalam bahasa. Jadi kalau kalian belajar ilmu bahasa nanti ada yang namanya semantik. Dan semantik ini merupakan cabang linguistik, terutama yang berkaitan dengan pengertian. Pengertian yang disampaikan oleh sistem linguistik yang terdiri atas struktur unit yang berbeda seperti kalimat, frasa, kata, atau morfem. Selanjutnya adalah definisi. Definisi itu berasal dari kata definitio, yang artinya pembatasan. Atas dasar inilah definisi itu memiliki tugas untuk menentukan batasan suatu term dengan tegas, tepat, dan juga singkat. Sekali ditetapkan definisi suatu term, untuk seterusnya term itu dipakai dalam arti yang sama, sehingga definisi itu berisi tentang pernyataan yang mengungkapkan sifat esensial suatu term. Contohnya seperti ini. Anjing adalah mamalia karnivora yang
biasanya dipelihara, memiliki moncong panjang, penciuman yang tajam, cakar yang tidak dapat ditarik kembali, dan juga memiliki suara yang menggonggong, melonglong, atau merengek. Berdasarkan definisi tersebut, kita tahu bahwa definisi tersebut mencakup ciri fisik serta pola perilaku anjing untuk mendefinisikan istilah anjing. Dan ciri-ciri yang tercantum di sana itu membedakan antara anjing dengan mamalia lain. Dan dengan demikian memungkinkan pembaca atau pendengar untuk memahami apa yang tersirat dari kata tersebut. Pada umumnya, definisi memiliki bentuk normal yang terdiri atas 3 bagian, yaitu definiendum, definiens, dan juga copula. Definiendum itu adalah pernyataan atau ungkapan yang didefinisikan, sedangkan definiens adalah bagian dari pendefinisian. Lalu ada copula. Copula ini adalah verba yang menghubungkan antara subjek dengan komplement. Misalnya seperti ini. Debitur adalah siapa saja yang memiliki kewajiban hutang kepada seseorang. Debitur itu adalah definiendum. Copulanya adalah siapa saja yang memiliki kewajiban hutang kepada seseorang, ini adalah definiens. Sampai sini bisa dipahami ya. Contoh lainnya, manusia adalah makhluk yang berakal budi. Kata manusia ini adalah definiendum, sedangkan kata makhluk yang berakal budi itu adalah definiens. Adalah merupakan kopulanya. Yang perlu kalian ketahui, definisi itu ada berbagai macam karena pendefinisian disesuaikan dengan berbagai langkah, lingkup, sifat, dan juga tujuan. Dan secara umum atau secara garis besar lah, definisi itu dibedakan menjadi 3 macam, yaitu definisi nominal, definisi real, dan juga definisi praktis. Untuk ketiga macam definisi itu, kita akan membahas pada pertemuan berikutnya. Jadi, sekian dari saya dan salam.